Hey, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Dan balik lagi bersama gua Zu, yang pasti tetap stay to the santuy. Dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Sing 2 yang dirilis pada tahun 2021. Film ini sendiri masih berkisah tentang Buster Moon dan juga kawan-kawan yang masih meniti karir mereka pergi ke sebuah kota yang bisa kita sebut sebagai kota Las Vegas di dunia nyata. Namun terlepas dari semua hal itu, mereka ini harus membawa bintang rock terkenal yang bernama Clay Calloway untuk tampil di teater mereka. Dan tentu saja hal itu sendiri merupakan tantangan terbesar bagi Buster Moon dan juga kawan-kawan yang dikarenakan Clay Calloway sudah tidak pernah terlihat 15 tahun lamanya. Akankah Buster Moon dan juga kawan-kawan bisa mengatasi semua hal itu? Mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini. And langsung aja intro dulu cuy. Scene pun dimulai di mana kita diperlihatkan Mina yang sedang berlari, namun tak lama kemudian ia ini terjatuh. Di sana terlihatlah sebuah pintu kecil yang makin lama makin membesar hingga tak lama kemudian kita pun diperlihatkan Rosita dan juga Johnny. Dan ternyata mereka semua sedang melakukan pentas teater di teaternya Buster Moon. Setelah penampilan pertama usai, mereka semua lalu berkumpul dengan Buster Moon yang dimana mereka melihat seorang pencari bakat yang bernama Suki. Dia juga berasal dari sebuah kota besar yang bernama Red Shore City, jadi siapa saja yang terpilih akan diseleksi ulang dan akan bisa tampil di kota tersebut. Buster Moon dan juga kawan-kawan memiliki sebuah impian untuk tampil di sana agar mereka semua semakin terkenal. Baru saja Buster Moon ini memerintahkan temannya untuk kembali ke posisi mereka masing-masing hingga tak lama kemudian Mr. Carly mengatakan kepada Buster Moon bahwasannya Suki meninggalkan teater. Buster Moon yang panik akibat impian besarnya takut tidak tercapai dengan cepat langsung bergelantungan untuk menghampiri Suki. Sesampainya di sana, Buster Moon ini lalu mengatakan kepada Suki akankah Suki menikmati pertunjukannya. Namun secara mengejutkan, Suki sendiri berkata bahwasannya ia tidak menikmati pertunjukan dari teater Buster Moon, dengan artian kata lain pertunjukan itu jelek. Hal itulah yang tentu saja membuat Buster Moon ini terdiam hingga pada akhirnya Suki pergi dari sana dengan menggunakan taksi. Nana yang datang mengatakan ke Buster Moon apa yang sebenarnya terjadi, namun Buster Moon sendiri tidak menghiraukan perkataan Nana dan berkata bahwasannya ia akan pergi sebentar. Oh my god, hi, it's me again. Dan ternyata Buster Moon dengan menggunakan sepedanya mengejar taksi milik si Suki dan berkata kapan audisi kedua yang ia lihat di internet akan segera dimulai. Sontak Suki mengatakan bahwasannya audisi kedua akan dilakukan besok hingga tak lama kemudian Suki menyuruh taksi untuk menaikkan jendelanya hingga hal itulah yang membuat Buster Moon terhempas ke sungai. Akibat hal itulah Buster Moon kembali ke teaternya dengan basah kuyup hingga ia mencoba untuk mengeringkan badannya di toilet. Nana yang sedang mencari Buster Moon kesana kemari, singkat cerita ia pun pada akhirnya menemukan Buster Moon yang sedang merenung di dalam laci. Nana lalu mengatakan bahwasannya ia mengetahui apa yang dikatakan oleh Suki sebelumnya bahwasannya penampilan teater dari Buster Moon itu jelek. Namun akankah Buster Moon mengatakan hal itu kepada teman-temannya yang membuat teman-temannya pupus harapan untuk tampil di sebuah kota besar? Pikirkanlah hal itu baik-baik hingga pada akhirnya Nana pergi dari sana sambil menyemangati Buster Moon. Di malam harinya, Buster Moon yang tidak bisa tidur akibat teriang-iang dengan perkataan Nana, seketika itulah ia memutuskan untuk mengambil sebuah resiko besar. Lalu Buster Moon menelpon teman-temannya untuk menyuruh mereka semua berkumpul di halte bis di kota mereka. Di lain sisi, kita pun diperlihatkan Ace yang sedang tampil di sebuah konser kecil-kecilan. Tak lama kemudian, kedatangan Buster Moon sontas mengejutkan Ace hingga pada akhirnya Buster Moon mengajak Ace untuk tampil di sebuah kota besar yang bernama Red Shore City. Seketika itu jugalah Ace menyetujui akan hal itu dan langsung meninggalkan konsernya akibat Ace yang dibayar setengah harga saja. Di halte bis kita pun diperlihatkan mereka semua yang telah berkumpul kembali kecuali Mike yang gak dijelaskan pergi kemana. Baru saja Buster Moon membeli tiket untuk pergi ke kota Red Shore City, namun ternyata mereka semua telah mengetahui bahwasannya penampilan mereka dinilai jelek oleh Suki. Mina, Johnny, dan juga Gunter awalnya menolak untuk pergi ke Red Shore City hingga Buster Moon berusaha meyakinkan mereka.
Tentu saja, akibat hal itulah Beast pun pada akhirnya pergi meninggalkan mereka hingga secara mengejutkan tiba-tiba Rosita menghentikan Beast tersebut. Rosita lalu mengatakan bukannya ini semua impian kita bersama, apa salahnya untuk mencoba terlebih dahulu, lagi pula ini merupakan kesempatan sekali dalam seumur hidup kita. Setelah mendengar perkataan Rosita, Mina, Gunter, dan juga Johnny memutuskan untuk ikut pergi ke kota Red Sword City. Secara mengejutkan, Mr. Carly ternyata juga ikut di dalam perjalanan tersebut hingga pada akhirnya mereka semua pun lengkap. Terlebih lagi, di dalam bis itu jugalah mereka menjadikan tempat itu sebagai tempat latihan yang membuat para penumpang merasa terhibur akibat nyanyian-nyanyian yang dilanturkan oleh mereka. Scene pun pada akhirnya berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan mereka semua yang ternyata sampai di kota Red Sword City. Mereka lalu turun di sebuah tempat halte bis yang dimana di depan mereka terlihatlah sebuah gedung Zoo Entertainment. Singkat cerita, mereka pun pada akhirnya masuk ke dalam gedung itu, akan tetapi mereka ditolak untuk mengikuti audisi akibat mereka yang tidak memiliki surat undangan. Seketika itulah Buster Moon dan juga kawan-kawan disuruh pergi dari gedung Zoo Entertainment, akan tetapi Buster Moon dan juga kawan-kawan dengan licik masuk ke ruangan Office Boy. Di dalam sana, Buster Moon ini tanpa sengaja melihat Yonglex muda hingga ia menyuruh Mina untuk berdandan layaknya Yonglex muda agar mereka bisa masuk ke ruangan audisi. Tentu saja hal itulah yang membuat mereka pada akhirnya dapat lolos dengan begitu sangat amat mudah dari penjagaan. Sehabis akan hal itu, mereka pun pergi ke lantai paling atas tempatnya audisi dan di sanalah mereka berpura-pura menjadi office boy. Buster Moon juga mencari sebuah ruangan agar teman-temannya bisa berganti pakaian dan ia pun pada akhirnya menemukan ruangan tersebut. Secara mengejutkan, ternyata ruangan itu juga tembus ke tempat acara audisi yang sedang diselenggarakan. Di sana terlihatlah seseorang pemilik gedung ini sekaligus juga orang yang menyelenggarakan audisi bernama Mr. Crystal dan juga ajudannya yang bernama Jerry. Di sanalah Jerry yang mengira bahwasannya Buster Moon merupakan kontestan pada akhirnya menyuruh dia untuk tampil hingga pada akhirnya Buster Moon menyuruh teman-temannya untuk bersiap-siap. Belum sempat mereka menunjukkan skill terhebat dari mereka masing-masing, tiba-tiba mereka dinyatakan gagal saat itu juga. Akibat mereka yang membawakan tema kanak-kanak dan juga sekolahan tidak akan cocok untuk tampil di teaternya Mr. Crystal. Akibat hal itulah Mr. Crystal memarahi Jerry dikarenakan mereka membutuhkan sebuah pertunjukan teater yang tidak akan terlupakan. Gunter yang mendengar perbincangan mereka berdua langsung berkata kepada Mr. Crystal bahwasannya ia memiliki sebuah ide untuk memasukkan sebuah tema musik sci-fi yang pernah dinyanyikan oleh bintang rock terkenal yang bernama Clay Calloway. Mr. Crystal yang mendengar nama Clay Calloway langsung memanggil mereka semua dan berkata jikalau mereka lolos audisi saat ini juga, apa tema yang akan mereka bawakan di teater nanti. Gunter lalu menjawab akan hal itu bahwasannya temanya akan mengandung luar angkasa semacam planet, lubang hitam, robot, dan juga kosmik. Mr. Crystal lalu meloloskan mereka saat itu juga, namun dengan satu syarat, yaitu mereka harus membawa Clay Calloway kembali untuk bernyanyi. Sontas, Buster Moon yang melihat sebuah kesempatan besar langsung mengiyakan akan hal itu hingga pada akhirnya mereka pun lolos audisi. Mr. Crystal lalu memerintahkan Buster Moon untuk menyiapkan semua hal dalam waktu 3 minggu seperti tema teater, apa yang akan dibawakan di teater nantinya, dan juga musik sci-fi apa yang akan dinyanyikan. Dan yang paling terpenting, jangan mengecewakan hingga pada akhirnya Mr. Crystal pun pergi dari sana. Seusainya akan hal itu, tiba-tiba Buster Moon dimarahi oleh Ace akibat Buster Moon yang menerima sebuah tawaran beresiko. Semua hal itu dikarenakan Clay Calloway sendiri sudah tidak terlihat 15 tahun lamanya dan bahkan sudah berhenti bernyanyi akibat kematian istrinya. Setelah mendengar akan hal itu, Buster Moon lalu keringat dingin dan memerintahkan Mr. Carly untuk mencari keberadaan dari Clay Calloway. Beralih kepada Nana yang sedang menonton TV di rumahnya, di mana ia ini merasa terkejut ketika melihat Buster Moon yang ternyata lolos audisi. Hingga Buster Moon akan tampil di sebuah teater besar nantinya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Buster Moon dan juga kawan-kawan yang difasilitasi Hotel Bintang 5. Sesampainya mereka di kamar masing-masing, Buster Moon ini masih kewalahan untuk menulis tema teater ulang akibat tema teater kali ini adalah musik sci-fi. Gak lama berselang, kita pun diperlihatkan akang-akang mekanik yang datang dan berkata bahwasannya ia ingin meminta desain untuk teater nantinya. Namun Buster Moon membutuhkan sedikit waktu hingga pada akhirnya singkat cerita desain teater pun jadi.
Di sana, Buster Moon langsung menunjuk Rosita untuk menjadi pemeran utama, jadi seakan Rosita berkeliling-keliling planet dan di masing-masing planet itu akan ada teman-temannya. Seusainya akan hal itu, Johnny langsung dibawa oleh Buster Moon ke sebuah ruangan tempat menari, di mana di sana Johnny akan dilatih oleh seseorang psikopat yang bernama Lobber. Sehabis memberitahukan Johnny, tiba-tiba Mina yang datang komplain tentang skripnya akibat ia yang harus berciuman di depan umum. Buster Moon malahan menyemangati Mina yang dikarenakan Mina akan menyanyi romantis dan jadi cocok dengan adegan tersebut. Di malam harinya, Buster Moon masih terus-terusan untuk menulis ending di dalam teaternya nanti, akan tetapi semua hal itu diganggu dengan kedatangan anak-anaknya Rosita. Tanpa diduga, tiba-tiba Mr. Carly berteriak bahwasannya ia menemukan kediaman dari rumah Clay Calloway. Di keesokan harinya, kita pun diperlihatkan Johnny yang sedang dilatih oleh Lobber, akan tetapi ia selalu disabetin. Alayaknya kelinci percobaan psikopat. Tippy toes. I don't see your tippy toes. And thrust, you're not thrusting, Johnny. Thrust. Beralih di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Mina yang kedatangan teman duetnya yang bernama Darius. Mereka berdua lalu latihan bersama, namun Mina seakan masih agak canggung gitu. Scene pun beralih memperlihatkan Mr. Carly yang sedang mengendarai Lamborghini, di mana Mr. Carly sedang OTW ke rumah Clay Calloway. GPS-nya mengarahkan ke hutan hingga pada akhirnya Mr. Carly pun membelokkan mobilnya ke hutan hingga tak lama kemudian ia pun melihat sebuah rumah. Mr. Carly lalu ucuk-ucuk masuk ke dalam begitu saja hingga mengakibatkan sebuah alarm pun berbunyi dan Clay Calloway keluar sambil menembaki Mr. Carly. Untungnya Mr. Carly berhasil pergi dari sana, akan tetapi mata buatannya copot. Dan bahkan lebih apesnya Mr. Carly ini masuk ke dalam jurang. Di tempat latihan, Buster Moon ini kedatangan Mr. Crystal dan juga anaknya yang bernama Portia. Di sana jugalah terlihat Rosita yang sedang ingin melakukan latihan dengan meloncat dari ketinggian. Namun ternyata Rosita gagal untuk meloncat akibat ia yang takut akan ketinggian hingga Portia yang datang pada akhirnya ingin meloncat. Sontas Buster Moon melarang akan hal itu, namun Portia ngadu ke ayahnya hingga pada akhirnya ujung-ujungnya Portia diizinkan untuk meloncat. Sekaligus juga di sana ternyata Portia jago sekali bernyanyi. Last night, seriously, this girl is on fire. She's walking on fire. Girl is on fire. Tentu saja akibat hal itu Portia ngadu ke ayahnya bahwasannya ia ingin menggantikan peran dari Rosita, namun Buster Moon mencoba untuk mencegah akan hal itu. Buster Moon langsung diajak ngobrol empat mata oleh Mr. Crystal dan Mr. Crystal mengatakan bisa saja ia membatalkan penampilan teater saat ini juga. Akankah kau mau hal itu terjadi? Tentu saja tidak, hingga pada akhirnya Buster Moon terpaksa untuk menerima Portia menjadi pemeran utama. Mereka semua berkumpul untuk menyemangati Rosita, namun Rosita sendiri mengatakan bahwasannya ia tidak apa-apa hingga ya you know lah. Have the bathroom to myself for 5 minutes? Setelah hal itu, scene pun berganti memperlihatkan Mr. Carly yang baru saja mengembalikan mobil Lamborghini sewaan miliknya. Dan dengan pede mengatakan bahwasannya ia telah mengisi bensin mobil ini hingga penuh. Di pagi harinya, Johnny yang sedang latihan menari, namun ia yang terus-terusan gagal pada akhirnya juga terus-terusan disabot oleh psikopat yaitu Lobber. Hingga tak terhitung dari pagi sampai malam berapa kali Johnny disabat hingga membuat tangannya gemeter dan bahkan ia sampai menghancurkan skateboardnya sendiri tanpa sengaja. Hingga di keesokan harinya, Johnny ini terpaksa untuk membeli skateboardnya yang baru dan di sanalah ia juga melihat seorang penari jalanan. Seusainya penampilan penari jalanan itu, hingga pada akhirnya Johnny mengajak dirinya untuk makan bersama. Di sebuah restoran, mereka berdua pun berkenalan yang ternyata orang itu sendiri bernama Nusi. Nusi lalu mengatakan apa yang ia bisa percayai jikalau ia melatih Johnny untuk menari walau dibayar $50 per minggu. Dan yang paling terpenting, Nusi ini menanyakan apa skill yang dimiliki oleh Johnny. Seketika itulah Johnny langsung bernyanyi yang membuat Nusi pada akhirnya terpukau. What are you doing? I knew you were a waiter. Mereka berdua langsung OTW bareng menuju tempat latihan menari, namun setibanya di sana Nusi terlibat cekcok oleh Lobber. Akibat selisih berbeda pendapat, Nusi langsung menantang Lobber jikalau ia bisa melatih Johnny dalam waktu 2 hari hingga membuat Johnny jago. Seketika itu juga lah Lobber harus memakan topinya.
Lauber yang mendengar akan hal itu langsung setuju dan berkata bahwasannya Johnny tidak akan jago dalam waktu 2 hari. Di lain sisi, Shin pun beralih memperlihatkan Rosita yang ternyata menjadi alien biasa. Portia juga kedapatan gak bisa akting menjadi pemeran utama yang membuat PR Buster Moon makin banyak. Tak lama kemudian, Mr. Carly yang datang berkata kepada Buster Moon untuk jangan kembali menemui Clay Calloway yang dikarenakan hal itu sendiri sangat amat berbahaya. Dan tentu saja diakhiri dengan kata piu 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 piu. Pew, pew, pew. Tanpa diduga, tiba-tiba Suki pun datang dan berkata kepada Buster Moon bahwasannya Buster Moon dipanggil oleh Mr. Crystal di ruangannya. Dengan cepat, Buster Moon pun pada akhirnya menghampiri ruangan Mr. Crystal yang dimana di sana ternyata kebohongan Buster Moon telah terbongkar. Mr. Crystal ternyata telah menanyakan kepada manajer Clay Calloway bahwasannya manajer Clay Calloway tidak mengenal Buster Moon dan juga kawan-kawan. Tentu saja, akibat hal itu, Mr. Crystal yang marah langsung mengusir Buster Moon dari ruangannya dan berkata untuk merekrut Clay Calloway secepat mungkin. Dengan penuh rasa panik, Buster Moon menghampiri Mr. Carly dan berkata kepada Mr. Carly untuk menggantikan dirinya mengawasi teater setegas mungkin. Yang dikarenakan ia akan pergi untuk menemui Clay Calloway hingga Ace yang mendengar akan hal itu langsung minta ikut soalnya dia merupakan penggemar berat dari Clay Calloway. That's okay to put a little juice in it, will ya? Hey, everybody! You're 2 hours late for rehearsal. Singkat cerita, Buster Moon dan juga Ace pada akhirnya tiba di rumah Clay Calloway. Namun di sana, kedatangan mereka tidak disambut baik oleh Clay Calloway yang malahan mengusir mereka berdua untuk pergi dari rumahnya. Ace dan juga Buster Moon yang batu malahan memaksa masuk ke dalam dengan melalui pagar yang ternyata pagar itu sendiri dialiri oleh listrik hingga mengakibatkan mereka berdua pingsan. Beralih ke teater kembali, di mana kita diperlihatkan latihan Portia dan juga Gunter yang tidak memiliki karismatik sama sekali. Di sisi yang sama, Mina dan juga Darius yang sedang latihan menari seromantis mungkin, akan tetapi Mina yang belum pernah merasakan jatuh cinta kesulitan untuk menari seromantis mungkin. Akibat hal itulah yang membuat tarian harus diulang kembali, yang membuat Mina pun pada akhirnya berlari keluar. Tanpa diduga, di sanalah Mina mendapatkan sebuah titik yang namanya jatuh cinta kepada seseorang Akang Ice Cream. Come by anytime, Your Majesty. Sementara itu, Buster Moon yang baru saja terbangun dari pingsannya langsung mengajak Clay Calloway untuk hadir di teater nantinya. Namun Clay Calloway sendiri ternyata menolak akan tawaran tersebut. Dan tak luput juga, Clay Calloway ini mengembalikan mata buatan Mr. Carly yang waktu itu tertinggal. Beralih kepada Johnny dan juga Nusi di sebuah parkiran kosong, di sanalah Nusi mengajari Johnny step by step bagaimana caranya untuk menari. Pastinya tidak seperti Lauber yang gak mengajarkan Johnny secara step by step, melainkan secara kekerasan. Dengan lagu yang dibuat oleh Nusi itu sendiri, mereka berdua pun pada akhirnya menari. I'm just here to make it last. I feel like a Seusainya latihan, di mana Johnny yang sudah berhasil dan juga semakin jago, hingga pada akhirnya Nusi mengejek si Lauber bahwasannya Lauber katanya akan memakan topinya. Dari sanalah Lauber yang merasa terhina langsung pergi dari tempat tersebut sambil mengancam Johnny dengan tatapan sinisnya. Sementara itu, kita pun diperlihatkan Mina yang mencoba untuk berkenalan dengan pria es krim itu, namun ternyata ia terlalu gugup hingga pada akhirnya ia hanya membeli es krimnya saja. Di kediaman Clay Calloway, di sanalah kita pun diperlihatkan Buster Moon yang selalu dijaili oleh Clay Calloway akibat Buster Moon yang tidak berhenti mengoceh. Tak lama kemudian, Ace yang datang langsung memberikan teh kepada Clay Calloway. Di sana, Ace juga mengatakan kepada Clay Calloway akankah ini yang diinginkan oleh Ruby, yaitu istri dari Clay Calloway. Clay Calloway yang sudah tidak membuat musik kembali dan juga hidup menyendiri, mungkin jika Ruby masih hidup sampai sekarang, ia akan kecewa melihat Clay Calloway seperti ini. Seketika itulah Clay yang mendengar akan hal itu langsung pergi masuk ke dalam rumahnya. Buster Moon lalu disuruh Ace untuk pergi pulang duluan, sementara ia tidak bisa meninggalkan idolanya seperti ini dan hidup sendiri. Ace juga berkata kepada Buster Moon bahwasannya ia akan berusaha untuk membujuk Clay Calloway. Singkat cerita, Buster Moon pun pada akhirnya tiba di teaternya kembali, di mana di sana semua orang telah patuh kepada Mr. Carly. Seusainya akan hal itu, Mr. Carly memberitahu kepada Buster Moon bahwasannya hari ini proses pengerjaan semua teater telahlah usai. Pertanda nanti malam acara teater sendiri akan bisa kita mulai.
Namun ada sedikit kekurangan di balik semua hal itu dari segi akting yang tak lain dan tak bukan adalah Portia. Captain's log. Minute of war. Mr. Carly juga mengatakan lagi kepada Buster Moon bahwasannya Portia dalam bernyanyi memanglah oke tapi tidak dalam berakting. Di saat itu jugalah Buster Moon langsung ngomong empat mata dengan si Portia yang dimana si Buster Moon niatnya ingin mengganti peran si Portia namun salah penyampaian. Dengan berkata bahwasannya ia ini ingin mencabut peran si Portia dan menggantikannya kepada si Rosita. Tentu saja akibat miskomunikasi itulah Portia yang dikira ia telah dipecat langsung berlari untuk mengadu kepada ayahnya. Sementara itu, Clay Calloway yang sedang menatapi foto istrinya samar-samar mendengar lagu yang ia ciptakan. Sesaat dilihat oleh Clay Calloway, ternyata yang menyanyikan lagu itu adalah Ace. Mereka berdua duduk di depan rumah bersama dan juga menyanyikan lagu tersebut. Di sana, Clay juga seakan tersadar bahwasannya selama ini yang ia perbuat tentu saja mengecewakan istrinya. Di lain sisi, berita terpecatnya Portia sudah beredar luas di mana-mana yang mengakibatkan Mr. Crystal benar-benar marah dan menyuruh bawahannya untuk memanggil Buster Moon saat ini juga. Scene pun beralih memperlihatkan Buster Moon yang baru saja keluar dari lift. Di sanalah terlihat suasana mencekam pun terjadi hingga Jerry dari ruangannya memberikan sebuah aba-aba agar Buster Moon tidak masuk ke dalam ruangan Mr. Crystal dengan menggeleng-gelengkan kepalanya. Setibanya di depan pintu, tiba-tiba Buster Moon ini mendapatkan telepon dari si Ace yang mengatakan bahwasannya ia berhasil membujuk Clay Calloway dan sedang dalam perjalanan untuk menuju teater saat ini juga. Tentu saja dengan berita hal itulah Buster Moon dengan pede langsung masuk ke dalam ruangan Mr. Crystal dan mengatakan kepada Mr. Crystal bahwasannya Clay Calloway dalam perjalanan. Namun secara dingin Mr. Crystal menyuruh semua orang untuk keluar hingga pada akhirnya Mr. Crystal langsung mengangkat Buster Moon dan langsung ingin membuangnya dari balkon. Akan tetapi semua hal itu tidak terjadi yang dikarenakan Jerry mengatakan kepada Mr. Crystal bahwasannya hari ini Mr. Crystal ada jadwal untuk tayang di televisi. Yang tentu saja membuat Mr. Crystal menunda untuk melempar Buster Moon dan pada akhirnya memasukkan Buster Moon ke sebuah ruangan. Buster Moon yang panik sontas menggedor-gedor pintu hingga tak lama kemudian Suki yang datang langsung menyelamatkan Buster Moon. Di sana Suki juga mengatakan agar Buster Moon pergi dari kota Red Sword City dan jangan kembali bersama teman-temannya dan di kata-kata akhir Suki mengagumi penampilan teater Buster Moon. Dengan rasa panik, Buster Moon ini berlari sambil menghubungi Mr. Carly untuk menyuruh semua teman-temannya berkumpul di hotel. Di sisi yang sama, kita pun diperlihatkan Jerry yang kembali ke ruangan Mr. Crystal, namun ia ini terkejut ketika melihat bahwasannya Buster Moon berhasil melarikan diri. Seketika itulah Jerry langsung cepat-cepat menghampiri Mr. Crystal dan memberitahukan akan hal itu hingga Mr. Crystal yang marah langsung memanggil dua anak buahnya. Ia lantas mengatakan kepada kedua anak buahnya untuk menangkap Buster Moon dan jangan biarkan Buster Moon ini lolos. Beralih kepada Buster Moon yang sedang menyiapkan barang-barangnya, namun ia ini panik ketika mendengar suara bel dari pintu depan. Buster Moon lalu memutuskan untuk bersembunyi di dalam koper, namun ternyata itu merupakan Clay Calloway dan juga si Ace. Buster Moon lantas menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada mereka berdua hingga tak lama kemudian bel pun berbunyi kembali. Clay Calloway yang geram pada akhirnya membuka pintu itu, namun ternyata itu merupakan Mr. Carly dan juga kawan-kawan. Mereka semua lalu bersiap-siap untuk pergi dari kota Red Sword City, namun Clay Calloway mengatakan bahwasannya kabur dan juga tidak menyelesaikan masalah itu bukan solusi yang benar. Secara mengejutkan, di berita TV kita pun diperlihatkan Mr. Crystal yang sedang melakukan perundungan kepada Buster Moon dan juga teman-temannya. Dengan mengatakan bahwasannya mereka berasal dari sebuah kota kecil dan juga amatiran biasa yang tidak bisa melakukan apapun. Teman-temannya Buster Moon lalu ingin pergi dengan penuh rasa kecewa, namun Buster Moon yang kesal malahan berkata kepada teman-temannya bahwasannya kita akan buktikan kepada mereka. Dengan melanjutkan teater malam ini juga dan kita akan menyusup dengan melalui pintu belakang. Mereka semua yang mendengar akan hal itu merasa setuju, namun tak lama kemudian anak buah Clay Calloway pun menggedor-gedor pintu. Tak ada cara lain lagi untuk kabur, Buster Moon pun pada akhirnya mengusulkan salah satu cara, yaitu meloncat dari balkon. To like this guy. On the river ride. Hang on, everybody! They're heading east through the back. You think they might have split town? Di sisi yang sama, mereka semua yang baru saja tiba di dalam teater pada akhirnya melihat pembersih malam hingga Buster Moon merekrut mereka semua. Tentu saja tak lain dan tak bukan untuk menjadi penari sampingan.
Buster Moon juga memerintahkan Mr. Carly untuk merekrut Portia yang dikarenakan Portia memiliki sebuah bakat untuk bernyanyi. Rise and shine, sweetheart! Portia yang datang terkejut ketika melihat keberanian Buster Moon hingga ia mengatakan bahwasannya sepanjang teater berlangsung mereka ini dipastikan akan tidak aman. Penjaga di mana-mana takutnya akan menghambat mereka hingga pada akhirnya Johnny merekomendasikan ayah dan juga teman-temannya agar menjadi penjaga di saat teater sedang berlangsung. Mereka semua yang seusainya bersiap-siap, di sanalah Ace menanyakan bagaimana caranya kita untuk pergi ke ruang kendali. Dengan simpel, Buster Moon ini menyuruh Rosita untuk melepaskan anak-anaknya di lantai 17 hingga mengakibatkan kegaduhan pun terjadi. Sehabis akan hal itu, Buster Moon lalu melakukan live streaming dan berkata bahwasannya hari ini ia akan melakukan pentas teater. Hingga pastinya tidak dipungut biaya dan yang paling kerennya akan ada Clay Calloway di acara teater kali ini. Tentu saja satu kota pun dihebohkan hingga pada akhirnya mereka semua berbondong-bondong ingin menonton teaternya. Tentu saja Jerry yang sedang tertidur lalu mendengar berita ini pun panik hingga ia langsung cepat-cepat memberitahukan semua hal ini kepada Mr. Crystal. Mr. Crystal yang mendengar akan hal itu pun marah hingga ia memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan segala hal agar mereka bisa cepat sampai ke teater nantinya. Sementara itu, teater pun pada akhirnya dimulai di mana kita diperlihatkan para penonton yang seakan dibawa keluar angkasa. Di sanalah terlihat Kapten Rosita yang berkata kepada penonton bahwasannya tujuan ia bersama robotnya yaitu Gunter akan mencari Clay Calloway. Mereka pun pada akhirnya tiba di planet yang pertama di mana di sana ada Johnny. Cause you're a sky full of stars. Cause you're a sky full of stars. Tell me apart. And your costume, now! Seusainya penampilan Johnny yang cukup mengagumkan, tiba-tiba ayah dari si Johnny ini dikabarin oleh temannya bahwasannya Mr. Crystal sudah tiba di tempat TKP. Mereka pun pada akhirnya berkumpul untuk melakukan aksinya yang tak lain dan tak bukan adalah adu jotos dengan anak buahnya Mr. Crystal. Scene pun beralih memperlihatkan Rosita yang baru saja tiba di sebuah planet di mana di planet itu sendiri akan ada Portia dengan ciri khas aliennya. Hingga penampilan Portia pun dimulai. Seusainya penampilan Portia, Buster Moon dengan diam-diam berhasil mengurung Mr. Crystal di sebuah ruangan. Teater kembali berlanjut dengan memperlihatkan penampilan Mina dan juga pasangan duetnya yaitu Darius. Namun Mina yang gak asrek kepada Darius pada akhirnya membayangkan bahwasannya Mina sedang berduet dengan Akang Ice Cream hingga pada akhirnya penampilan Mina pun dimulai. Seusainya penampilan, Mina ini pada akhirnya berkenalan dengan Akang Ice Cream yang ternyata nama Akang Ice Cream itu adalah Elvanzo. Mereka pun janjian akan bertemu nanti hingga penampilan berikutnya adalah Rosita dan juga Gunter yang akan menuju ke planet keempat. Akan tetapi mereka ini harus melalui black hole atau lubang hitam. Sementara itu, Mr. Crystal sendiri berhasil bebas akibat bantuan Jerry yang datang menyelamatkannya. Dengan penuh rasa emosi, Mr. Crystal ini pada akhirnya berlari dan menangkap Buster Moon lalu membawanya ke atas teater. Di sisi yang sama, pertunjukan Rosita ini akan segera dimulai namun Rosita sendiri takut akan ketinggian. Di saat yang bersamaan, Buster Moon ini dilempar hingga Rosita yang melihat akan hal itu langsung bergegas meloncat untuk menyelamatkan Buster Moon. Dan pertunjukan pun dimulai.
Seusainya pertunjukan itu, Rosita dan juga Gunter pun pada akhirnya tiba di planet yang terakhir. Di belakang panggung kita pun diperlihatkan Ace yang berusaha menenangkan Clay Calloway, akan tetapi Clay Calloway tidak bisa kunjung fokus akibat teringat istrinya. Dari situlah Ace yang tidak membuat Clay Calloway merasa tertekan, ia ini memutuskan untuk melakukan penampilannya sendiri. I have climbed, I have run to be with you. What I'm looking for, what I'm looking for, Kingdom come, it's a world I believe in. Still haven't found what I'm looking for. Singkat cerita, penampilan pun pada akhirnya usai, di mana kita diperlihatkan sorak-sorai penonton yang dimana inilah yang diinginkan oleh Buster Moon dan juga kawan-kawan. Impian sudah terwujud, kesuksesan sudah di depan mata, mereka berhasil membawa kembali bintang rock terkenal yang telah lama menghilang, hingga mereka pun pada akhirnya memberikan penghormatan kepada penonton. Tanpa diduga, tiba-tiba Mr. Crystal ini naik ke atas panggung dan berterima kasih kepada penonton. Ia juga berkata bahwasannya akan menghadirkan acara ini terus-menerus. Ketika menengok belakang, ternyata Buster Moon dan juga kawan-kawan telah pergi dari sana. Suki sendiri memanggil polisi untuk menangkap Mr. Crystal yang dikarenakan Mr. Crystal sudah melakukan percobaan pembunuhan. Di tengah perjalanan, Buster Moon dan juga kawan-kawan yang akan pulang ke kota kecil mereka, namun tiba-tiba Suki menghentikan bis. Suki sendiri seakan terlihat seperti Buster Moon yang waktu dulu menghentikan taksi milik si Suki. Di mana Suki mengatakan bahwasannya ada teater yang jauh lebih besar, yang dimana teater itu sendiri bernama The Majestic yang menginginkan mereka untuk tampil di teater miliknya. Lantas Buster Moon ini langsung menanyakan kepada Clay Calloway, akankah Clay Calloway mau ikut atau tidak. Semua ini tergantung dari Clay Calloway. Dengan mengedipkan salah satu matanya, pertanda Clay ini setuju, yang mengakibatkan satu bis langsung bahagia. Berhari-hari pun berlalu, di teater The Majestic kita pun diperlihatkan poster mereka yang terpampang jelas. Tak luput juga Buster Moon ini mengundang Nana untuk datang ke acara mereka kali ini, yang dikarenakan Nana lah yang percaya Buster Moon dari awal. Di mana Buster Moon berhasil mewujudkan impian dia sendiri dan juga impian teman-temannya, hingga ya you know lah. Dan film Sing 2 pun tamat cuy. Banyak sekali makna-makna menarik yang bisa kita ambil di dalam film kali ini. Dan menurut kalian sendiri, scene apakah yang membuat kalian semua terngiang-ngiang dengan scene tersebut dan menjadikannya scene ikonik? Langsung aja komen-komen di bawah agar gua tahu. Hingga kesimpulan di dalam video kali ini adalah jangan pernah menghina seseorang dalam artian kata apapun. Hingga gua Zu berserta Mang Editor yang telah mengeditkan video kali ini pamit undur diri dari hadapan kalian, dan sampai jumpa lagi di the next konten berikutnya. Stay to the santuy and bye bye.